Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabil karim wa rasulil azim dil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus masjid Babus Salam yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi tiada henti kita bermunajah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini menjadi bagian daripada kebaikan kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, selepas kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, syukur alhamdulillah kita terlewati dengan bulan Syawal. Dan sampailah kita dalam satu bulan yang sebentar lagi kita masuk kepada bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita yang diberi kesempatan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala saat sekarang ini sedang berkunjung, sedang mulai memasuki Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan kelancaran, dan diberikan keberkahan dalam beribadah sampai dengan kembali. Dan insya Allah kita semua pun kelak akan mendapatkan undangan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin kami ketengahkan kepada para jamaah adalah hal yang berkait dengan mewujudkan kecerdasan akal. Jadi kalau kita bicara akal, gitu ya, sekali lagi akal ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita sebagai satu kelebihan dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi yang namanya manusia itu diberikan satu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan akal. Dan kalau kita bicara tentang akal itu sendiri, ternyata akal itu menjadi bagian daripada prasyarat seseorang terbebani oleh hukum agama. Jadi kalau kita lihat persyaratan dalam fikih itu bahwa orang terbebani oleh hukum agama karena apa? Yang disebut dengan mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbebani oleh hukum agama, itu namanya mukallaf. Seorang terbebani oleh hukum mukallaf itu karena terbebani oleh dua hal. Yang satu apa? Syarat pertama, kayak kita ini terbebani oleh hukum agama, syaratnya apa? Yang pertama akil, yang kedua balik, gitu ya. Jadi kita semua nih terbebani oleh hukum agama karena lantaran dua hal. Satu, akilun, tahu akil ya? Berakal. Berakal itu apa? Bisa ngebedain mana yang baik,
mana yang tidak baik. Bisa membedakan antara baik dan buruk, itulah orang berakal. Gitu. Jadi kalau orang bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya, dia termasuk orang yang berakal. Dan yang kedua, syarat keduanya, orang terbebani oleh hukum agama itu karena balik. Balik itu sampai kepada ketentuan syariat. Kalau laki-laki dalam fikih itu diantaranya adalah sudah bermimpi. Kalau wanita diantara persyaratannya dia sudah balik, yaitu sudah mendapatkan haid, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya dia terbebani oleh hukum agama. Nah, kalau ada orang hari ini tidak mau terbebani oleh hukum agama, tetapi dia sudah balik, maka cukup ilangin. Apa itu kalau udah orang dihilangin akal? Ya udah, gampang kan? Jadi kita tinggal bilangin aja sama anak kita, kalau kamu nggak mau terbebani oleh hukum agama, hilangkan dengan akal. Padahal kalau kita lihat di sini, ini anugerah terbesar loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan anugerah terbesar? Karena dia bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Jangan kata kita lah yang sudah besar, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, ya, bisa ngebedain nggak antara yang benar sama yang salah, yang bagus sama yang nggak bagus? Itu yang harusnya dikatakan. Itu yang harusnya sebagai anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita, sebagai wujud daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya akal itu mesti dirawat, gitu ya. Mesti dirawat dengan baik, sehingga dengan akal yang Allah anugerahkan, kalau kita rawat dengan baik, maka tentunya kita akan mendapatkan satu kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah begitu banyak mempertanyakan tentang akal itu sendiri, sehingga Allah bertanya, diantaranya adalah afala taqilun. Betul ya? Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan dari Allah itu, afala taqilun, apakah kamu nggak pernah menggunakan akal kamu? Kemudian ada lagi pertanyaan Allah, afala tatafakkarun, apakah kalian nggak pernah berpikir? Apakah kalian nggak pernah menganalisa? Gitu. Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah proses akan hadirnya kekuatan akal itu sendiri dalam berpikir dengan baik. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan-peringatan kepada kita dengan akal itu sendiri. Coba Bapak perhatikan di dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pertanyaan nggak itu? Pertanyaan nggak dari Allah? Iya. Apa kata Allah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tahu nggak kamu? Coba deh pergunakan akal dengan baik. Bagaimana onta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya Pak, perhatiin deh onta. Onta itu binatang yang Allah berikan perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Dia minum sekali tapi mampu bertahan untuk sekian mil. Onta, ya. Di mana disimpan airnya? Ya, kita kan bisa lihat onta nyimpan airnya. Tapi kalau kita analogkan dengan teknologi hari ini, wah luar biasa gitu. Itu baru dari onta yang Allah tanyakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Coba perhatiin bagaimana langit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayang nggak bagaimana langit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kata kita ngelihat langit, kita ngelihat Masjid Babus Salam aja nih begini modelnya, ya kan? Terpikir nggak oleh kita bagaimana nih bangunan ini kan cuma ditopang oleh 1, 2, 3, 4, betul ya? Tiang kokoh ditopang oleh 4. Kalau ngomong-ngomong langit ditopang pakai apa? Pakai apa kira-kira? Pas kita ngelihat langit tuh, kan berarti kan kita berpikir tuh tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ini masih ditopang, sedangkan langit tidak ditopang oleh sesuatu. Itu pertanyaan besar.
Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tuh, Pak. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang Allah pertanyakan kepada kita untuk mempergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya memberikan kesadaran besar kepada kita bahwa kita tidak apa-apanya dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, Imam Syafi'i katanya, Imam Syafi'i menegaskan, kata beliau, kiat untuk mewujudkan akal cerdas itu katanya, ini kan kita sedang berbicara tentang akal yang cerdas, ya. Cerdas dengan pintar itu beda, gitu ya. Kalau pintar dia kemampuan untuk mengakses pengetahuan, gitu ya, untuk mengakses pengetahuan dengan baik, itu yang namanya pintar. Tapi berdasarkan pembelajaran. Tapi kalau cerdas itu adalah sikap kritis, sikap bijaksana, gitu ya, sikap spontanitas yang diwujudkan oleh tindakan. Itu yang namanya kecerdasan. Bapak dan Ibu sekalian, kata Imam Syafi'i, dalam mewujudkan kecerdasan itu sedikitnya ada 3 hal. 1, meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi orang kalau mau cerdas itu tolong jangan berkata yang tidak perlu. Setuju ya? Ini diajarin sama Imam Syafi'i. Yang kedua, katanya kalau kita mau cerdas, bergaulah dengan orang yang berilmu. Betul ya? Yang ketiga, kalau kita mau cerdas, katanya, kalau akal kita mau cerdas, sekali lagi, di samping bergaul dengan orang yang berilmu, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ngomong-ngomong, kita sudah mengikuti 3 hal ini atau belum? Insya Allah. 1, berkata baik, gitu ya, atau diam. Yang pertama katanya disuruh meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau bisa perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat kita tinggalin. Yang kedua, kita diminta agar kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan suka segan-segan untuk duduk di majelis ilmu. Bergaulah dengan orang-orang yang berilmu. Insya Allah lewat ilmu itu akan ada kebermanfaatan yang kita dapat. Yang ketiga, coba kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ngomong-ngomong, kalau kita sampai ke majelis ilmu, kita dapetin yang 3 ini apa enggak? Dapat nggak 3-3-nya? Dapat nggak? Insya Allah dapat. Coba kita di majelis ilmu ngomong yang sehat, yang kurang sehat, apa yang tidak sehat? Insya Allah sehat-sehat semua. Yang manfaat, apa kurang manfaat, apa tidak bermanfaat? Yang bermanfaat. Yang kedua, duduk di majelis ilmu kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu atau enggak? Iya, dapat kita bergaul dengan orang ilmu. Yang ketiga, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita ketemu dengan orang-orang yang soleh apa enggak? Ketemu semua. Alhamdulillah. Oke. Pak, apa katanya yang pertama? Yang pertama katanya kita diminta untuk menjaga perkataan yang baik. Di sini ditegaskan, artinya di sini ditegaskan katanya sebaik-baiknya perkataan adalah yang memberikan kebermanfaatan dan membuat orang lain senang. Ya, setuju ya? Jadi kita kalau ngomong, mudah-mudahan omongan kita adalah omongan yang bermanfaat. 1. Yang kedua, kalau bisa nih, perkataan itu membuat orang lain senang. Artinya membuat orang lain senang itu nggak selalu dengan materi. Dengan perkataan kita baik aja, waduh, itu udah satu hal yang luar biasa, Pak.
ngomongnya baik, tutur katanya baik, gestur tubuhnya baik, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Dia mikirin banget gitu ya, bahwa perkataan dia itu harus memberikan kebermanfaatan yang sangat luar biasa sekali. Yang kedua katanya, perkataan yang baik itu, perkataan yang baik atau lebih baik diam merupakan cerminan dari keberimanan terhadap Allah dan hari akhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan katanya ada 3, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Yang pertama adalah falyakul khairan au gitu. Katanya di dalam hadis itu, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, katanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, berkata baik. Kalau nggak bisa, suruh ngapain? Diam. Ngomong-ngomong, kita banyak diamnya apa banyak berkata baiknya? Falyakul khairan awil yasmut. Kalau kita nggak bisa berkata baik, diam udah. Ya. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Jangan pakai bikin orang jadi resah, jangan sampai bikin jadi rame. Ini kan lagi banyak yang rame di media kan, ya. Nggak bisa berkata baik, diam udah, gitu aja. Perintahnya suruh begitu doang, ya kan? Nanti kalau kagak bisa diam, komentar yang enggak, ujung-ujungnya minta maaf, gitu. Ya kan? Benar nggak ujungnya minta maaf? Iya, udah saking kepepetnya, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya bikin statement minta maaf. Sebelumnya udah kayak orang hebat banget gitu. Ujung-ujungnya ya minta maaf. Padahal agama kita sudah mengatakan apabila Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, katanya falyakul khairan awil yasmut. Kalau Anda tidak bisa berkata baik, kalau Anda tidak falyakul khairan, kalau Anda tidak bisa berkata baik, maka diam yang lebih baik. Gitu. Ini Pak ya. Ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Seorang akan menjaga baik lisannya agar bisa memberikan rasa aman bagi orang lain dan tidak menyinggung serta tidak menimbulkan keresahan, kegelisahan dan kemarahan. Makanya dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Betul ya? Makanya jangan sampai kita inzilakul lisan. Apa inzilakul lisan? Tepleset lidah. Ya, kalau lidah udah tepleset, kira-kira gimana? Susah nggak dibalikin? Iya, makanya dikatakan, gitu ya, ditegaskan salamatul insan, salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatul insan, selamatnya seseorang itu fi hifzil lisan, karena pinter menjaga lisan. Ya, ini yang perlu kita hati-hatiin, terlebih terutama terhadap anak kita. Betul ya? Jangan sampai terucap ucapan yang tidak baik, karena ucapan kita adalah doa. Umpama kata anak itu bandel, apa kita bilang bandel? Apa kita bilang bandel apa kagak? Apain? Doain. Ini kan kalau kita kagak, ya kan? Anak kagak bisa dibilang bodoh, dibodoh-bodohin mulu, bodoh,
bodoh lama-lama. Ini lama-lama benar-benar bodoh. Kenapa? Karena lantaran terucap dari kata kita. Maka hati-hati dengan ucapan itu. Karena terlebih orang tua itu mempunyai lidah, mempunyai lisan yang ketika dia keluarkan itu adalah boleh jadi adalah doa. Maka hati-hatilah dengan ucapan kita, terutama terhadap anak-anak kita, terlebih keluarga kita, dan umumnya kepada siapapun mereka-mereka yang kebetulan berhubungan dengan kita. Maka jaga lisan kita dengan baik, karena ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul menegaskan barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan awil liyasmut. Kalau dia tidak bisa berkata baik, cukuplah dia berdiam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya perkataan baik menjadi keniscayaan yang wajib diwujudkan. Nah, Ibnu Hajar ngomong, katanya. Ibnu Hajar berkata, apa kata Ibnu Hajar? Perkataan itu adalah ucapan ringkas yang syarat dengan makna, gitu. Kata Ibnu Hajar itu. Jadi yang namanya perkataan itu adalah ungkapan singkat, ungkapan ringkas yang syarat makna. Maknanya banyak loh, gitu ya. Bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan, atau juga salah satu di antara keduanya. Gitu nggak kira-kira? Betul ya? Jadi ringkas, singkat, ucapan itu ringkas loh, singkat ya. Tetapi bisa berupa kebaikan, bisa menjadi keburukan, bisa menjadi kedua-duanya. Ya, jadi maka berhati-hatilah dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Pikirkan dengan baik, jangan sampai ujung-ujungnya akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, terutama di jalan, gitu. Ya, betul ya. Terutama di jalan. Kadang-kadang yang ucapan kita baik-baik bisa jadi kagak baik nggak? Terprovokasi nggak kira-kira kita? Seringnya terprovokasi apa enggak? Nah, itulah pentingnya kita untuk menjaga lisan dengan baik. Jadi kalau di jalan itu perbanyaklah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah istighfar, banyakin zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan kurang baik, termasuk jangan sampai keluar perkataan dari mulut kita, di mana perkataan yang keluar dari mulut kita itu menyinggung perasaan orang lain, bikin orang lain gelisah, bikin orang lain susah, terlebih jangan sampai bikin orang lain marah karena perkataan yang kita ucapkan. Itu yang pertama, agar kita juga memiliki kecerdasan akal. Yang kedua, katanya bergaul dengan orang yang berilmu. Gitu. Ya, kita diminta untuk bergaul dengan orang yang berilmu. Apa katanya? Orang yang berilmu itu adalah orang yang Allah anugerahkan dengan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas berkait dengan agama dan dunia. Itu orang-orang yang berilmu. Maka di dalam surah Az-Zumar Allah mempertanyakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa kata dalam surah Az-Zumar? Kata Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, sama enggak kira-kira orang yang punya pengetahuan sama orang yang enggak punya pengetahuan? Sama enggak kira-kira? Sama enggak? Iya, enggak sama. Kalau bahasa gampangnya gini deh, ada orang yang makan bangku sekolahan sama yang nggak makan bangku sekolahan. Ada istilah gitu ya? Ada nggak? Kalau yang makan bangku sekolahan kira-kira gimana? Ini cuma itibar doang, makan bangku sekolahan. Padahal nggak mungkin orang makan bangku sekolahan. Maksudnya orang mengenyam pendidikan. Kalau orang mengenyam pendidikan, orang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan kira-kira sama apa kagak?
Nggak sama. Sama kayak kita nih, orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji, kira-kira sama apa yang beda? Harusnya beda. Orang yang ngaji, dia dapat ilmu pengetahuan. Sedikit banyaknya orang yang menuntut ilmu lewat majelis, lewat aktivitas kegiatan, sedikit banyaknya akan bertambah pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat. Akan bertambah tingkat kesabarannya, akan bertambah tingkat komunikasinya, akan bertambah tingkat sikap dan perilakunya bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Tetapi bukan berarti kita nafikan mereka yang tidak menuntut ilmu juga tidak mendapatkan apapun, enggak. Tetapi insya Allah bergaul dengan orang-orang yang berilmu, bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah itu bagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ada istilah, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, dapat nggak wangi? Dapat. Harumnya dapat apa kagak? Dapat. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak, gimana? Bukan minyak wangi nih, minyak biasa. Kira-kira gimana? Kebagian nggak tuh? Kebagian. Kalau kita bergaul dengan tukang ikan, kebagian nggak baunya? Nah, yang mana itu yang kita mau pilih? Bau ikan, bau minyak wangi, apa bau-bau yang lainnya? Itu sesuai dengan pergaulan yang kita bergaul. Maka bergaul dengan orang-orang yang berilmu, itulah tingkatan kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita. Minimal kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang berilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah tegaskan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, gitu ya. Tetapi kalau saya memberikan pemaknaan bahwa di situ Allah tidak berhenti kepada orang yang berilmu, tapi standarisasi berikutnya yang Allah tegaskan, walladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang pertama adalah katanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu dulu, baru walladzina utul ilma darajat. Karena kalau orang menuntut ilmu tidak berbasiskan landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu mendapatkan kebaikan. Tapi kalau landasannya iman karena Allah Subhanahu wa taala, dia menuntut ilmu, terlebih ilmu agama, insya Allah keimanannya yang dia tanamkan tersebut dan ilmu yang dia dapatkan, maka akan dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya ada istilah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kalau dapat ilmu diamalkan, ya. Ilmu amaliyah, ilmu itu harus diamalkan. Kalau dia punya amal berdasarkan ilmu, sehingga tidak memberikan kesan negatif kepada siapapun, gitu ya, dengan kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan karena landasannya adalah ilmu tadi, karena landasannya keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata dia menuntut ilmu itu hanya ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tegaskan yarfa'illah, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman, gitu ya, dan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah landasan dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ilmu yang dia dapat nanti justru akan memperkokoh keimanan yang dia lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang soleh adalah mereka-mereka yang terus, ya, mau memperbaiki dan menyadari kekurangannya. Jadi orang-orang soleh itu adalah orang
yang berusaha, tapi di balik itu dia terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dia dapat. Itulah yang disebut dengan orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi orang soleh itu adalah orang yang tercerminkan dengan baik, baik sikap dan perbuatannya, mencerminkan ketawaduannya, mencerminkan kedekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya memaksimalkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan di dalam surah Al-Asr gitu ya. Di dalam surah Al-Asr kalau Bapak perhatikan itu kan standarnya jelas. Surah Al-Asr ya. Bunyinya apa? Wal asr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illalladzina amanu, ada kecualinya. Jadi manusia seluruhnya dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali siapa? Illalladzina amanu, bagi mereka-mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan berupaya meningkatkan dirinya untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi apa itu amal-amal soleh? Amal-amal soleh adalah amal yang menghantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan baik, dan perbuatan baik yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga akan bermanfaat untuk orang lain. Makanya ditegaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan kebermanfaatan. Yang pertama, kebermanfaatan untuk dirinya sendiri, dan dia mampu berkontribusi untuk memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Enak nggak kira-kira kalau hidup begitu? Enak nggak kira-kira? Manfaat buat diri sendiri, manfaat buat orang lain. Ucapan kita yang baik akan memberikan kebermanfaatan buat diri kita. Ucapan kita yang menyenangkan pun akan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Nggak usah jauh-jauh deh, ucapan salam kira-kira bermanfaat nggak kira-kira? Ucapan orang-orang saleh nggak? Ucapan salam itu ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada. Manfaatnya apa? Doa. Doa buat siapa? Doa buat siapa? Buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Betul ya? Kita ngucapin ini satu, terus didoain berapa? 3. Assalamualaikum, dibalikin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak usah nyari contoh-contoh yang berat-berat, nggak. Contoh yang kecil aja tadi itu, contoh yang kecil saja. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka ucapan kita adalah ucapan kebaikan. Nggak ada ucapan yang macam-macam. Pas ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, dibalas lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Kemudian kita ketemu dengan saudara kita, ada senyum di situ. Jadi memberikan kebahagiaan orang lain nggak usah dengan macam-macam, gitu loh. Kalau memang kita nggak punya dengan materi, cukup dengan gestur tubuh yang baik. Enak nggak kira-kira ketemu saudara kita, mukanya dilihat enak, enak nggak kira-kira? Iya. Terus dia senyum, enak nggak? Iya, coba. Bahagia loh Pak, baru begitu doang, tapi kita mampu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Enggak selalu dengan materi kebahagiaan itu, tapi dengan sikap yang ramah, sikap dengan yang sopan santun, itu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali ketika kita mendapatkan interaksi terbaik. Gitu. Ya, contoh yang paling gampang lagi deh, kalau kita kebetulan pergi ke bank aja deh yang paling gampang. Kira-kira dilayaninnya bagaimana? Kita belum buka pintu aja dibukain pintu apa kagak? Iya kan? Iya. Habis itu diapain? Kebutuhannya apa? Ditanya mau apa dan lain sebagainya gitu kan? Kemudian dianterin,
kemudian ditanya dengan begitu baik, ngomong-ngomong bisa memberikan rasa aman dan nyaman nggak buat diri kita? Itu baru itu doang. Apalagi nanti ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu, apalagi nanti kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, kira-kira bakal kecipratan nggak tuh model kayak begitu? Nah, iya kan? Dengan kebaikan orang yang berilmu, dengan majelis yang ada, kita masih punya kesempatan bahwa kita pernah bergaul dengan orang-orang yang soleh, bahwa kita pernah bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Maka disitulah adalah kenikmatan tersendiri, di mana nanti Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita di yaumil hisab nanti, masih ada kesempatan bahwa kita juga akan bertemu dengan saudara-saudara kita dengan amal yang kita bisa lakukan dengan kebaikan. Jadi jangan pernah menganggap kecil satu perbuatan kecil, tapi ternyata perbuatan kecil itu pun akan bisa memberikan kebermanfaatan buat kita, tidak hanya di dunia tetapi kelak di akhirat nanti. Bapak dan Ibu sekalian, bergaul dengan orang yang soleh menjadi penting dilakukan agar memberikan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sebagai penutup katanya, melihat ibadah, ucapan, sikap, perbuatan orang soleh menjadi inspirasi individu dalam proses peningkatan sikap dan perilaku. Ya, tenang nggak kira-kira ngelihat orang-orang yang soleh dalam beribadah? Adem nggak kira-kira? Oh, bukan adem lagi. Jadi inspirasi nggak buat kita? Iya kan? Itu terhadap orang-orang yang soleh. Makanya jangan pernah berhenti bergaul dengan orang-orang soleh sebagai motivasi dan pendorong untuk maslahah dunia dan akhirat. Ya Pak ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergaul dengan orang yang soleh, karena orang soleh itu akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat nanti. Artinya dia masih bisa membantu memberikan kontribusi kepada kita kalau kita pernah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Terakhir katanya, jadi kata Imam Syafi'i di sini, perkataan Imam Syafi'i ini memberikan peluang untuk kita terus memperbaiki dengan baik, gitu ya. Yang di ujungnya adalah memberikan penyadaran kepada kita. Apa penyadaran kepada kita? Bahwa ilmu yang Allah berikan hanya sedikit. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ilmu yang Allah berikan kepada kita terlalu sedikit, maka katanya di ujung terakhirnya kesombongan dan keangkuhan seyogianya tidak ada dalam diri manusia. Itu satu ungkapan yang sangat luar biasa sekali. Artinya keangkuhan dan kesombongan yang kita bawa nggak ada apa-apanya. Maka dari 99 Asmaul Husna yang Allah berikan motivasi buat kita, ada satu yang tidak boleh kita pergunakan, yaitu Al-Mutakabbir. Ya Pak ya, jadi Al-Mutakabbir nggak boleh kita lekatkan di dalam kehidupan kita. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Al-Jabbar Al-Mutakabbir, itulah yang tidak boleh kita lekatkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu adalah pakaian daripada pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku anugerahkan kalian dengan ilmu pengetahuan. Yang Allah anugerahkan pengetahuan itu cuman sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi cuman dikit, Pak. Ya, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita terlalu sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Desa. Cukup? Nggak ada pertanyaan, Pak? Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita. Bagaimana kita bisa meneladani dengan baik apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita mau cerdas akal kita, yang pertama suruh ngapain? Jaga lisan kita dengan baik. Yang kedua,
kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang yang berilmu gitu ya. Yang ketiga, kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau ini kita lakukan, keselamatan dunia dan akhirat kita bisa terus kita tingkatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Dan bila pun Allah wafatkan kita, insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.